Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 6 ayat 13-14. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Paulus menyampaikan firman ini membuat dirinya seperti seorang bapa sedang berbicara kepada anak-anaknya. Ini artinya dia sangat mengetahui apa yang dia sedang katakan. Dia tahu kemana arahnya dan apa hasilnya. Dan memang kita tahu Bapak Ibu, dalam perjalanan Paulus ada 3 perjalanan besar yang dia lakukan. Semua itu dilakukannya bersama rekannya yang adalah memiliki visi, tujuan, terlebih orang yang hidup di dalam iman yang sama seperti Paulus, sehingga pekerjaannya berhasil. Inilah yang kemudian yang dimaksud oleh Paulus, supaya ketika kita memilih pasangan hidup atau rekan seperjalanan, rekan dalam melakukan bisnis atau usaha atau apapun itu di dalam kehidupan kita, memilih circle-circle yang terdekat dengan kita, hendaknya kita memilih rekan yang seimbang, rekan atau sahabat yang percaya kepada Kristus. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya terjadi perubahan, terjadi peningkatan, terjadi kualitas di dalam hidup, khususnya di dalam iman orang percaya itu. Ketika kita memiliki teman yang seiman, yang percaya kepada Kristus, maka ada satu kondisi yang saling melengkapi di situ. Maka beban-beban hidup atau persoalan hidup kita juga bisa lebih ringan, karena kita berdiskusi, curhat kepada orang-orang yang memiliki pandangan iman yang sama, perspektif yang sama. Dan itu kenapa Paulus mengatakan bahwa tidak pernah kebenaran dan kedurhakaan itu bisa berjalan beriringan. Dan seperti juga gelap dan terang tidak dapat disatukan. Itulah kenapa Bapak Ibu kita harus hidup di dalam terang firman Tuhan saja, yaitu bergaul dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, ada upah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan itu biasanya dimotivasi, didorong oleh komunitas yang sehat, komunitas yang sungguh-sungguh mencari Allah juga. Maka seluruh anggota di dalam komunitas itu akan menerima upah dari hasil jerih payahnya itu. Demikian juga Bapak Ibu, orang-orang yang sahabat-sahabat kita tadi, atau komunitas kita tadi, atau pasangan kita tadi yang seiring dengan kita dalam perjalanan ini, maka kita, saya, Anda, kita akan menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang beriman, yang ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan. Kita berdoa dimotivasi oleh Roh Allah itu sendiri, iman itu sendiri. Kita berdoa di dalam kebenaran, dan itu akhirnya kita menemukan, kita menerima doa kita itu. Maka sangat penting Bapak Ibu, di mana tempat kita berteman, di mana tempat kita menerima masukan-masukan, itu sangat penting, sangat menentukan perjalanan iman kita, sangat menentukan bagaimana cara hidup kita, cara pandang kita, cara berpikir kita, itu sangat menentukan. Dan pertumbuhan itu berangsur-angsur semakin baik ketika kita menemukan sahabat-sahabat yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan di situ akan ada saling melengkapi, di situ akan ada saling menguatkan Bapak Ibu. Akhirnya kita tahu, sekalipun beban kita hari ini berat, sekalipun kita melihat kemustahilan maksud saya, sekalipun kita melihat
bahwa perjalanan ini sepertinya sangat mustahil bagi saya untuk saya lakukan. Sekalipun itu terjadi sama kita. Tapi ketika kita punya sahabat yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka perjalanan itu menjadi ringan. Maka perjalanan itu menjadi mampu kita kerjakan dengan baik. Dan maka kita akan melihat ternyata hidup kita semakin disempurnakan karena ada teman-teman kita yang mengelilingi kita dengan baik. Marilah kita hidup setia terus dan bertekun terus Bapak Ibu di dalam Tuhan, dan bertemanlah dengan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Bertemanlah dengan orang yang berani menegur kita, berani menyatakan kesalahan kita. Jangan seperti Yudas Iskariot. Dia adalah murid Yesus, tapi dia melakukan ciuman maut dan ternyata dia menjual Yesus. Tuhan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami dengar. Kiranya kami mampu Tuhan untuk memilih, untuk dapat mendapatkan teman-teman yang seimbang, anak-anak Tuhan yang membentuk, yang saling membangun, sehingga ada komunitas yang sehat, yang hidup di dalam Kristus. Kami tahu ya Tuhan, dalam keterbatasan kami, tapi karena kasih anugerah-Mu, maka orang-orang yang sevisi, setujuan itu bisa saling mengenal dan saling hidup berdampingan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Arahkan dan pimpinlah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.